Puji nama Tuhan, saya ucapkan shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Haleluya, shalom. Berapa banyak engkau mau memulai ibadah pada siang hari ini? Mari bersama-sama bangkit berdiri. Mari kita berfellowship satu sama lain. Katakan selamat memasuki bulan yang baru. Ada berkat yang baru Tuhan sediakan bagi setiap kita. Tuhan itu baik buat setiap kita, dan kiranya kita tidak henti-hentinya untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan sebab Dia baik dalam hidup kita. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersama-sama bertepuk tangan. Kita nyatakan pujian ini dengan ucapan syukur. Jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Dengan bersuka cita Bapak Ibu Saudara, dari awal nyatakan pujian ini, jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Bekerja bersamamu Tuhan, Engkau selalu mencukupkan apa yang kami perlukan ya Tuhan. Akan segalanya. Bersama lambaikan tanganmu, ratakan tangan bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Bertepuk tangan di atas kepala bersama. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah, kami siap membangun tempat ini Tuhan, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Iman kami teguh Tuhan, berjalan bersamamu ya Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat bulan yang baru Tuhan sediakan bagi setiap kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan kami terus berjalan bersama-Mu Tuhan, dan Engkau selalu menyertai kami ya Tuhan Yesus. Engkau teramat baik bagi setiap kami Tuhan. Kiranya lawatan-Mu Tuhan terjadi di ibadah kami pada siang hari ini Tuhan Yesus. Dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Engkau nyata dalam setiap kami Tuhan, dalam ibadah kami Tuhan.
Kiranya Tuhan melalui ibadah ini kami dikuatkan Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat dilepaskan ya Tuhan. Terjadi mujizat di tempat ini Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga mau berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang mau sedang dalam perjalanan ke tempat ini Tuhan Yesus. Kiranya Engkau Tuhan tibahkan Tuhan umat-Mu Tuhan ke tempat ini Tuhan dengan penuh sukacita Tuhan. Dan juga kami Tuhan berdoa Tuhan buat kami yang ada di tempat ini Tuhan, biar kiranya lautan-Mu menjamah setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang siap mulai ibadah bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Sebab anugerah-Mu Tuhan, kasih setia-Mu bagi setiap kami ya Tuhan, melimpah bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kau di setiap langkahku, Kau di setiap nafasku, Kau yang membentuk hidupku untuk kemuliaan-Mu. Kau tak pernah tinggal diam, tak pernah kehilangan cara. Kau yang mengangkat hidupku dari lembah yang gelap. Anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih Yesus. Anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih Yesus. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih Yesus. Anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih Yesus. Dari awal nyatakan pujian ini. Kau di setiap langkahku, Kau di setiap nafasku, Kau yang membentuk hidupku untuk kemuliaan-Mu. Kau Tuhan, Kau tak pernah tinggal diam, tak pernah kehilangan cara. Kau yang mengangkat hidupku dari lembah yang gelap. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih Yesus. Anugerah-Mu cukup bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami imani dengan anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih Yesus. Oh ya dapat kata apa ya sih dapat. Oh
biar musik saja. Mari kita sembah Tuhan. Oh ya anugerah-Mu berlimpah bagi setiap kami ya Tuhan. Kami mau nyatakan rasa syukur kami. Engkau baik bagi kami ya Tuhan. Ya nada batakara labaya senada batakara. Mari nyatakan Tuhan lebih lagi dalam hidup saudara. Oh ya nada batakara labaya senada baya nada baya nada baya nada batakara labaya senada batakara. Ya nada batakara. Engkau baik Tuhan bagi setiap kami. Tak pernah kekurangan kasih setia-Mu bagi setiap kami, selalu cukup bagi setiap kami ya Tuhan. Oh ya dapat ya dapat. Ya dapat ya dapat seda dapat. Oh ya dapat bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Nyatakan lebih sungguh-sungguh lagi. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa. Engkau yang memberikan pertolongan bagi setiap kami yang lemah pada saat ini ya Tuhan. Oh ya Engkau berikan kami kekuatan yang baru ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Oh ya bersama-Mu, bersama-Mu Bapa. Yes Tuhan. Ya perkenan-Mu bagi setiap kami. Oh ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sebab anugerah-Mu besar bagi setiap kami Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sebab anugerah-Mu besar ya Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Tuhan Yesus,
kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terpujilah namamu yang besar, terpujilah namamu yang agung ya Tuhan. Oh, dadalabaya takaralabaso, dadalabaya rabase, iya dadalabaya dalabaso, iya dadalabaya dalabasa, dadalabu, iya dadalabaya takaralabase, dadalabaya. Terpujilah Tuhan. Tak pernah berhenti kami menyembah-Mu ya Tuhan. Kami mau sujud Tuhan. Kami mau merendahkan hati kami ya Tuhan. Kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Oh ya karalabaya, sebab Engkau layak Tuhan terima pujian dan sembah kami. Sebab Engkau layak Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Oh ya seluruh ciptaan-Mu Tuhan sujud menyembah-Mu ya Tuhan. Lidah kami selalu menyatakan kebesaran-Mu, selalu menyatakan kebaikan-Mu ya Tuhan. Engkau baik ya Tuhan. Biar pujian dan pengagungan terjadi setiap waktu dalam hidup kami. Oh ya dabata karalabaya sodana badana bayana badana badana badana. Oh ya dabata badana badana karalabaya badana 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 badana. Sebab Engkau Allah yang hidup, sebab Engkau Allah yang kudus ya Tuhan Yesus. Ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Oh ya rabaya ya masih rabaya. Oh rabaya. Engkau Tuhan sebagai penghibur, Engkau Tuhan sebagai pelindung kami. Oh ya dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata Tuhan dalam kelemahan setiap kami ya Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang selalu membuat kami berharap dan Engkau memberikan kekuatan bagi setiap kami ya Tuhan Yesus.
Kau berikan kami kemenangan ya Tuhan Yesus. Terima kasih, Kau layak ditinggikan ya Tuhan Yesus. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Saya undang untuk bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kau Allah yang kudus Tuhan, Kau Allah yang kudus Tuhan, di tata suci-Mu kami nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja yang mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Selama-lamanya ya Tuhan. Terima kasih. Benar ya Bapa, hanya nama-Mu yang disanjung di tempat ini ya Bapa. Engkau yang kami puja ya Bapa, Engkau yang kami sembah ya Bapa. Karena tiada Allah lain sehebat dan seajaib Engkau ya Bapa. Hanya Engkau lah Bapa, Tuhan kami ya Tuhan, yang ajaib ya Bapa. Kami ya Tuhan menyerahkan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami mengundang Engkau ya Bapa untuk hadir di sini ya Bapa. Memenuhi tempat ini ya Bapa dengan hadirat dan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Biar Roh Kudus-Mu selalu tinggal di dalam kami ya Bapa. Memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan ya Bapa dalam ya Tuhan menjalankan kehidupan kami ya Bapa. Tuhan kami percaya ya Bapa, Engkau telah hadir di sini memenuhi kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Saat ini ya Bapa di tempat ini ya Bapa, kami ingin ya Tuhan berdoa ya Tuhan. Doa deklarasi kami ini ya Bapa, biar Engkau dengar ya Bapa. Kami memohon ya Bapa, damai sejahtera Allah yang berlimpah ya Bapa, yang melampau dari segala akal dan pikiran ya Bapa, memenuhi negeri ini ya Bapa, yang kami cintai Indonesia ini ya Bapa. Dan kami juga berdoa ya Bapa untuk kerukunan dan gotong royong ya Bapa, terus ada sebagai penyemangat bangsa ya Bapa, menuju Indonesia maju yang berdampak membawa terang ilahi ya Bapa atas semua bangsa ya Tuhan. Tuhan, biarlah mata-Mu ada di Indonesia ya Bapa. Kami percaya ya Bapa, jangan pernah Engkau ya Bapa menutup mata dan hati-Mu ya Tuhan bagi Indonesia ya Bapa. Biarlah Engkau turunkan ya Bapa Roh Kudus Tuhan dan hikmat-Mu ya Bapa, agar damai sejahtera ya Bapa selalu ada ya Tuhan di bangsa Indonesia ya Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa, memohon hikmat ilahi dan roh
roh yang takut akan Tuhan ya Bapa, atas pemimpin bangsa kami ya Bapa, dari atas sampai ke bawah ya Bapa, untuk tetap berdiri di atas kebenaran ya Bapa dan keadilan ya Tuhan, untuk membawa bangsa kami ya Tuhan kepada segenap rencana Allah ya Bapa. Sebagai khusus ya Tuhan, secara khusus untuk lahirnya pemimpin bangsa ya Bapa pada pemilu 2024 ya Bapa, kami serahkan ke dalam kedaulatan Allah kami yang kami percaya ya Bapa. Engkau ya Tuhan beri hikmat ya Bapa kepada setiap para pemimpin kami ya Bapa. Biarlah kami ya Tuhan sebagai rakyat ya Bapa dapat menjadi ya Bapa pribadi ya Tuhan yang benar-benar ya Bapa dapat memajukan Indonesia juga ya Bapa. Tuhan, kami mohon pengurapan-Mu ya Bapa atas pemilu 2024 ya Bapa. Biarlah ya Tuhan Engkau mengurapi ya Tuhan, tangan-Mu turut campur ya Bapa dapat dalam segala persiapan dan pelaksanaan pemilu ya Bapa. Biarlah ya Tuhan kedamaian ya Tuhan dan pemimpin ya Tuhan yang Engkau pilih ya Tuhan dapat diterima ya Tuhan bagi bangsa kami ini ya Bapa. Pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang Tuhan Engkau pilih ya Bapa, yang berjalan di dalam rencana-Mu ya Bapa, yang berjalan di jalan-jalan-Mu ya Bapa. Biarlah ya Tuhan Indonesia semakin maju ya Tuhan dengan pemimpin yang Engkau pilih nanti ya Bapa. Biarlah segenap bangsa kami ya Tuhan dapat menerima ya Bapa pemimpin ini ya Tuhan sebagai ya Bapa teladan bagi setiap kami ya Bapa. Karena pemimpin yang Kau pilih ya Tuhan, maka ya Bapa semuanya ya Tuhan adalah yang benar ya Bapa. Segalanya itulah yang hebat ya Bapa, dapat menjalankan rencana dan amanat-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para pemimpin gereja kami Indonesia ya Bapa. Kiranya Tuhan berkenan untuk melindungi dan memberkati hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan dengan kedamaian dan pengurapan dan kesatuan hati ya Bapa. Secara khusus juga kami berdoa ya Tuhan untuk para pemimpin gereja kami ya Bapa. Biar Engkau tanamkan visi misi-Mu ya Bapa dapat dilaksanakan dengan baik ya Bapa. Engkau beri hikmat dan juga ya Tuhan Roh Kudus-Mu ya Bapa dan kebijaksanaan-Mu ya Tuhan Kau tanamkan dalam hati setiap pemimpin gereja kami ya Bapa. Biarlah segala amanat-Mu ya Tuhan dan visi misi-Mu ya Tuhan dapat berjalan ya Tuhan sesuai rencana dan kehendak-Mu ya Bapa. Kami percaya semuanya itu terjadi ya Bapa atas seizin Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemimpin gereja kami tempat ini ya Bapa. Bapak Andrew Tobing ya Bapa, Engkau urapi hamba-Mu ini secara berlimpah ya Bapa. Engkau juga ada penghadirat-Mu yang luar biasa ya Tuhan kepada pemimpin kami ini Tuhan. Roh Kudus-Mu ya Tuhan selalu bekerja ya Tuhan dalam hidupnya ya Bapa. Tuhan kami percaya Tuhan Kau pengurapan-Mu sempurna atas pemimpin kami ini ya Bapak, Pak Andrew Tobing ya Bapak. Biarlah apapun ya Tuhan yang dikerjakannya ya Tuhan adalah sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu ya Bapak. Biarlah ya Tuhan apa yang dijalankannya ya Tuhan dapat menjadikan teladan ya Bapak sebagai domba-dombanya ya Bapak. Jangan biarkan kami tersesat ya Bapak. Engkau berikan kami seorang pemimpin yang benar-benar di dalam-Mu ya Bapak. Kami percaya Bapak pengurapan-Mu sempurna ya Tuhan atas pemimpin kami Bapak Andrew Tobing ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk seluruh umat Tuhan di Indonesia ya Tuhan, untuk selalu berdamai dengan Tuhan dan sesama, sehingga akan membuka pintu-pintu anugerah Tuhan atas setiap perjalanan hidup umat Tuhan menuju penggenapan seluruh janji Tuhan Bapak. Tuhan kami percaya Tuhan janji-Mu ya dan amin ya Bapak. Biar kami pegang janji-Mu ya Bapak. Biarlah setiap kami selalu berada di jalan-Mu ya Bapak, sehingga ya Tuhan penggenapan janji-Mu ya Tuhan akan terjadi bagi setiap kami ya Tuhan. Kami percaya Bapak Tuhan-Mu Engkau adalah ya dan amin ya Bapa. Biarlah ya Tuhan jalan-Mu adalah jalan yang terbaik bagi setiap kami ya Bapa. Kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami ya Bapa. Biar mujizat-Mu ya Tuhan terjadi dalam setiap hidup kami ya Bapa. Kami percaya juga ya Bapa untuk setiap jemaat-Mu yang hadir di tempat ini ya Bapa. Biarlah Engkau urapi ya Bapa. Roh Kudus-Mu tinggal dalam setiap mereka ya Bapa. Biar setiap jemaat-Mu ya Tuhan yang datang ya Tuhan tidak akan pulang dengan sama lagi ya Bapa. Karena mereka pulang dengan membawa kemuliaan daripada-Mu ya Bapa. Sukacita dan damai sejahtera daripada-Mu ya Bapa. Dan juga berkas-berkas yang baru ya Tuhan Kau berikan pada setiap jemaat kami ini ya Bapa. Bejana kami akan penuh dengan anggur-anggur-Mu yang baru ya Bapa. Kami percaya kemuliaan-Mu di tempat ini tidak akan pernah sia-sia bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami juga memohon perkenanan Tuhan untuk kekuatan dan semangat yang baru ya Bapa. Oleh Roh Kudus dalam penyelesaian pembangunan rumah Tuhan, rumah Bapa kami ya Bapa. Kami percaya Allah dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang dapat kami pikirkan ya Bapa. Kami mendoakan ya Bapa, biarlah hati-Mu ya Tuhan ada di rumah persembahan ya Bapa. Biarlah rumah ya Tuhan yang kami bangun ini ya Tuhan benar-benar berkenan bagi-Mu ya Bapa. Tuhan, Engkau yang menunjuk kami ya Tuhan untuk membangun rumah-Mu ya Bapa. Dan kami percaya ya Bapa, segala dana-dana yang kami perlukan ya Tuhan Engkau akan menggenapinya ya Bapa. Tuhan, kami yakin dan percaya Bapa, rumah ini ya Tuhan akan menjadi
menjadi rumahmu ya Bapa. Biar Engkau layakkan ya Tuhan dan berkenan bagimu ya Bapa. Segala dana-dana yang diperlukan Kau cukupkan ya Bapa. Kau menjamah hati setiap donatur-donatur ya Bapa, agar ya Bapa rumah persembahan ini dapat segera terrealisasi ya Bapa. Dan Tuhan, pada Natal 2023 nanti ya Bapa, ruangan-ruangan yang kami pakai ya Tuhan untuk kami persembahkan kepadamu ya Tuhan dapat terwujud ya Bapa. Tuhan, kami percaya ya Bapa, setiap seruan doa kami ya Bapa tidak akan pernah sia-sia bagimu ya Bapa. Setiap air mata kami ya Tuhan Engkau perlihatkan ya Tuhan. Engkau lihat ya Bapa, biarlah ya Tuhan matamu, hatimu ya Tuhan ada pada setiap kami ini ya Bapa. Biarlah ya Tuhan tanganmu ya Tuhan tidak kurang panjang menyelamatkan kami ya Bapa. Dan telingamu tidak kurang panjang ya Tuhan, tidak kurang jeli ya Tuhan untuk mendengar seruan-seruan doa kami ya Tuhan. Kami percaya segalanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa, karena kami ya Tuhan tidak mampu tanpa Engkau ya Bapa. Engkau Allah yang menyanggupkan kami ya Bapa, karena tanpa-Mu ya Bapa kami tidak sanggup ya Bapa. Kami bukan apa-apa ya Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan, biarlah Engkau selalu memberi kami hati ya Tuhan sebagai hamba ya Tuhan, yang selalu ya Tuhan tunduk ya Tuhan, bersujud di hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah ya Tuhan layakkan kami bagi-Mu ya Bapa. Kau hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, agar kami layak bagi-Mu ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan Allah kami ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Allah kita itu luar biasa dan ajaib, Dia dahsyat bagi setiap kita. Sebab itu kita ada di tempat ini itu karena kekuatan dari Tuhan bagi setiap kita. Percayalah dengan segenap hidupmu yang setuju katakan amin. Haleluya. Sekalipun iman kita goncang, tapi bersama dengan Tuhan Dia yang memberikan kemenangan. Maka itu marilah kita terus bangkit bersama-sama dengan Tuhan Yesus, berjalan bersama Tuhan. Dia akan memberikan kekuatan bagi setiap kita. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, dulu menenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua, yes, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, dan menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Kami bangkit bersama Tuhan, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya, sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, oh Raja. Bersama-sama dari awal nyatakan, mari kita semua nyatakan suaramu lebih lagi Bapak Ibu. Raja untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya kami berdiri Tuhan, menjadi dampak Tuhan. Mari maju umat pemenang. Mari lambaikan tanganmu bersama. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, kami nyatakan kebenaran-Mu Tuhan. Oh, sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dia lakukan bangkit, bukan bangkit. Oh, kami nyatakan Engkau besar Tuhan, bukan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya, sampai setiap lutut berteluh. Lidah kita menyatakan Yesus Tuhan, Yesus Kristus Dialah Tuhan,
Raja segala raja, Dialah Raja. Lebih bersemangat lagi bersama. Bukan bangkit, oh. Mari bangkitkan imanmu pada siang hari, Bapak Ibu Saudara. Oh, nyatakan kebenarannya sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Dialah Yesus Tuhan kita, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Tuhan, Dialah Tuhan, Dialah Raja bagi setiap kita. Dialah Raja. Haleluya. Sorakan haleluya. 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 Sebelum duduk katakan kiri kananmu, Yesus Tuhan Raja yang berdaulat atas hidup kita. Yes. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kau tetap Allah bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Sebab Engkau besar bagi kami, Kau dahsyat bagi kami. Oh, selamanya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoyang, Kau tak tergoyahkan Tuhan, tak tergoyahkan. Kau tetap bersama-sama kita bangkit berdiri saudara. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya.
daripada anak Yunus Siburian yang akan diserahkan pada Tuhan, yaitu Bapak Siburian, Ibu Boru Sipayung, dan Yunus Siburian sendiri. Ibu bapak saudara, sebagaimana kita ketahui bahwa gereja itu terus bertumbuh, amin saudara. Dan salah satu proses pertumbuhannya adalah penambahan jiwa baru seperti ini saudara. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Pada hari ini kita mendukung keluarga ini, dan biarlah kita boleh sekaligus menyaksikan di mana Yunus yang ini diserahkan pada Tuhan Yesus menjadi miliknya. Mari kita arahkan tangan kita menyembah Tuhan. Oh, sakadagaralaba santaralaba syakaralaba. Sakanalaba takatakayaralaba santaralaba raba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 rab
Biarlah kehangatan yang daripada Allah, perlindungan yang daripada Allah melalui Tuhan Yesus, penyertaan yang daripada Allah melalui Roh Kudus-Nya memenuhimu. Biarlah pada hari ini Yunus, oleh iman daripada kedua orang tuamu, ayah dan ibumu, engkau diserahkan dan menjadi milik Yesus Kristus. Tiada kuasa yang dapat menghentikan, mengganggu hidupmu. Tiada kuasa yang dapat berhasil menghentikan perjalanan hidupmu dengan berhasil. Biar sepanjang umurmu engkau disertai Tuhan dengan kuat kuasa-Nya. Tuhan memberikan hikmat kepadamu terkhusus melalui kedua orang tuamu. Ya Tuhan, engkau berdoa untuk ayah daripada Yunus, Bapak Siburian. Engkau memberikan damai sejahtera sukacita. Engkau memberikan kemampuan ya Tuhan, kemampuan ya Tuhan untuk melipat gandakan segala sesuatunya. Engkau memberikan padanya hati yang setia. Aku berdoa untuk ibu daripada Yunus, Borusi Payung. Engkau berikan hati yang tabah, hati yang teguh, hati yang sungguh berdoa demi keluarga dan rumah tangga, sehingga semua anak-anak boleh mengalami berkat yang daripada Tuhan. Ada terobosan terjadi di dalam keluarga. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ini doa kami Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Bersama-sama umat Tuhan kita katakan amin. Selamat ya. Berarti ku sembah Engkau. Hanya
dipenuhi pujian. Kami bawa padamu Tuhan korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak. Mari Bapak elu-elukan Dia. Kau layak terima glory. Hanya Dia. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Sudah nyanyikan dari awal. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Kami bawa padamu. Kami berikan padamu Tuhan korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Worship Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. musik saja menyembah Tuhan, kita berdoa. Naikkan doa-doa dari GBI Sutomo Tower. Naikkan doa-doa dari gedung Sutomo Tower untuk memuliakan Tuhan di atas kota ini, untuk mengagung-agungkan namanya di atas kota ini. Biar kehendak-Mu jadi Tuhan atas kota ini. Biar kekuatan dan otoritas-Mu terlalu kuat untuk musuh kami di kota ini. Bumi tergabung dengan surga. Kuasa-Mu nyata di tengah umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih.
layak, sebab Kau layak. Terima puji. Mari kibarkan panjinya di Sebab Kau layak. panji kemenangan, panji keberdaulatan, Yesus, panji otoritas. Raja di atas Oh, segala lambang pemerintahan. Dia percayakan kepada gerejanya, biar gerejanya berkembang dalam otoritas ilahi, berdampak lebih lagi buat lingkungan kota, provinsi, negara. Terpujilah semua di tempat ini. Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Oh, kami bangun tahtamu yang megah di tempat ini. Oh, sebab Kau layak. Terima pujian. Oh, Kau layak. Terima pujian. Sebab Kau layak. Agungkan Yesus, Raja di atas segala. Ayo push lebih lagi, hancurkan pekerjaan musuh. Terima, ada kuasa dalam pujian. Oh, rabataka, benteng-benteng musuh dihancurkan, luluh lantakkan. Sebab Kau layak. Agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Tuhan, dengan iman kami boleh katakan bahwa kami telah berjumpa dengan Engkau pada pagi siang hari ini. We have seen the Lord. Kami telah melihat Tuhan pada pagi hari ini. Engkau datang, dan kami telah sambut hadirat-Mu, Tuhan. Tuhan, satu hal lagi kami berdoa, sucikan terus gedung ini, Tuhan. Berkati terus manajemen pemilik gedung ini. Berkati orang-orang sekitar ya Tuhan, untuk terus mendukung pekerjaan-Mu di tempat ini. Ini doa kami Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami siap sambut kebenaran-Mu. Mari
Roh Kudus, Engkau yang mengurapi setiap kami penyampaian firman-Mu untuk menangkap setiap pesan-pesan kebenaran. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama Yesus. Ini doa kami. Mari kekasih-kasih Tuhan yang siap sambut firman Tuhan, pengucapan syukur dan sukacita bersama-sama kita boleh katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Praise Jesus. Silakan duduk Bapak Saudara. Saya percaya semua kita dalam keadaan luar biasa. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, pada bulan ini kita masuk dalam masa transisi ke tahun baru Ibrani. Katakan transisi. Berarti belum saudara ya. Nah, sebagaimana kita mungkin memperhatikan di poster di sebelah kanan saudara, di belakang, yang dulunya dia sebelah sini, itu dikatakan tahun Ibrani 5783, dan pada tanggal 16 nanti, hari Sabtu, masuklah kita ke hari pertama 5784. Yang bersuka cita boleh kita berikan tepuk tangan. Nah, saudara, alasan yang logis, yang rasional kenapa ini perlu kita garis bawahi adalah karena kalau dipikir-pikir penanggalan kalender kita yaitu tahun 2023 sekarang ada timbul pertanyaan, yaitu 2023 hitung dari mana Pak? Gitu ya saudara ya. Oleh karena itu dia hitungnya itu secara relatif, dihitung relatif terhadap kelahiran Tuhan Yesus. Jadi secara perhitungan jumlah dia nggak tepat karena dia hitungnya secara relatif. Tapi kalender Ibrani itu dihitung dari sejak nol. Saudara mengerti ya? Kalau 2023 itu tidak dihitung dari nol, dari sejak lahir Tuhan Yesus dia di reset. Jadi kita tidak tahu sebenarnya sudah berapa. Mengerti saudara ya? Tapi kalau hitung tahun Ibrani, kita boleh dengan iman meyakini bahwa itu dihitung dari nol. Maka saudara, dari situlah kita dapat gambaran kita ini sudah sampai mana. Berikutnya kenapa itu penting? Mari kita perhatikan satu ayat yang sangat mencerahkan pikiran kita. Dikatakan dalam Titus 1:3 bagian A saja, boleh kita baca sama-sama, yuk 1, 2, 3. Dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya. Boleh kita ulangi, pada waktu yang dikehendakinya. Berarti saudara, Tuhan itu melakukan penggenapan, penyataan firman-Nya, pewujudan firman-Nya pada waktu-waktu yang Dia tentukan. Amin saudara. Tuhan itu sebenarnya memberikan kita waktu, bukan seperti waktu di jam ini saudara. Kalau jam ini kita ikuti seolah-olah nggak ada habis-habisnya saudara ya. Masuk tahun depan masih ada tahun depan lagi, masuk 10 tahun depan masih ada 10 tahun depan lagi, tinggal ganti baterai aja. Tapi kalau waktunya Tuhan itu seperti jam zaman dulu, yaitu pasir di dalam botol, begitu dia dibalikkan ada habisnya. Amin saudara, ada habisnya. Oleh karena itu saudara, sampai dengan masa kedatangan Yesus untuk menjemput kita di awan-awan, itu ada habis waktunya. Itulah yang kita perlu perhitungkan. Oleh karena itu, jika kita tidak memiliki pemahaman tentang waktu, maka kita itu seperti blank. Kita tidak tahu sekarang kita sudah sampai mana, apa yang harus kita kerjakan. Maka saudara yang kasih Tuhan, kalau waktu Tuhan tiba, ya perhatikan, bukan juga artinya semua menjadi lancar. Saudara yang bergerak di dalam dunia bisnis, usaha, juga tahu teori tentang yang namanya itu kelayakan membuka usaha. Bukan artinya semua sedang lancar. Dia tahu resikonya di momen itu, tapi karena dia tahu ini momennya, dia akan melangkah dengan iman. Ya, saudara, orang-orang bisnis juga punya iman karena dia punya konsep yang harus dia kejar, gitu saudara ya. Tapi karena dia tahu ini momennya, maka dia berani melangkah walaupun ada beberapa tantangan dan resiko. Demikian juga saya mau setiap saudara punya suatu
jam di dalam hatimu, yaitu jamnya Tuhan. Amin saudara. Sehingga kau mengetahui pada waktu Tuhan mengendakinya, maka Tuhan akan menyatakan firman-Nya dalam hidup kita. Yang bersuka cita katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus Raja di atas segala. Ayo coba mukanya sukacita semua. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus Raja di atas segala raja. Nah, kemarin kira-kira 3 hari yang lalu istri saya mengirimkan saya sebuah screenshot tentang suatu film. Nah, saya langsung tahu dari gambarnya ini pasti film Alkitab. Dan kami cari momen, pada waktu pertama nggak sempat, tapi pada kesempatan kedua kami sempatkan. Ketika kami pergi tonton film itu, saudara, benar-benar film itu menceritakan tentang timingnya Tuhan. Film itu adalah berjudul His Only Son. Kalau masih putar di bioskop, saudara boleh pergi. Kalau perlu subsidi, kita minta kepada Bu Juni dan Abang, saudara. Jangan ke Pak Edward terus. Siap ya Bu? Iya, saudara, filmnya tuh bagus sekali karena menceritakan penderitaan untuk menantikan janji Tuhan. Amin saudara. Dan disitulah Tuhan meningkatkan kualitas hatimu ketika Dia melihat engkau tahan ketika aku uji dengan waktu. Amin saudara. Sebenarnya kita melihat bahwa dalam semua itu Tuhan hanya sedang memurnikan hati kita ini untuk lebih mulia lagi. Amin saudara, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nah saudara, adapun tema khusus untuk bulan ini adalah, kita ke bulan ini dulu, rekonsiliasi dengan Allah dan sesama. Nanti kita akan lihat dari Mazmur 22 ayat 6. Lalu kemudian dibarengi dengan tema atau makna daripada tahun baru Ibrani nanti yang akan dimasuki 5784, yang mana artinya kita ambil dari angka 4-nya. Mari kita mulai dari Mazmur 22 ayat 6. Satu lagi. Yes. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem, biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Kami hamba-hamba Tuhan, para dosen-dosen di STT, para pendeta, ketika mendapat tuntunan ini dari pemimpin kita, leaders, kami sangat bergumul. Wah, ini temanya tuntunannya rekonsiliasi, tapi ayatnya kok berdoa bagi Yerusalem. Saudara, pertikaian yang terus berlangsung di Yerusalem adalah pertikaian antara umat beragama. Israel sebenarnya bukan inti daripada permasalahan, tapi Yerusalemlah yang menjadi inti permasalahan. Yerusalem boleh dikatakan adalah home, tuan rumah daripada 3 agama besar di bumi ini. Saudara dikasih Tuhan, maka pertikaian itu terus berlanjut. Sampai kapan? Pertikaian itu tidak boleh, saudara, dibiarkan terus. Harus ada yang namanya rekonsiliasi. Saya bersama dengan istri mendukung suatu pelayanan di Israel. Tiap bulan kami kirim, sekedar saudara ya, nggak terlalu besar, sekitar $17 per bulan, untuk mendukung suatu organisasi yang melayani orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Arab di Israel. Karena Arab sama Yahudi harus bersatu, saudara. Harus bersatu. Sering sekali kita melihat kalau
yang namanya itu keretakan, sering sekali kita dipenuhi dengan keresahan, kekhawatiran, dan mungkin juga ada rasa dongkol, saudara ya. Dan kita sering memegang suatu kebenaran yang palsu bahwa keretakan itu nggak bisa dipulihkan. Itu bohong, saudara. Yang setuju katakan amin. Kalau manusia mengatakan it's impossible, tapi Tuhan kan mengatakan nothing is impossible. Saudara, berani nggak saudara melihat lebih jauh daripada bahwa keretakan itu tidak bisa lagi dipulihkan? Berani nggak saudara melihat lebih jauh bahwa bagi Tuhan gak ada yang mustahil, dan hubungan yang separah apapun bisa dipulihkan, dan itulah yang namanya rekonsiliasi. Amin, saudara. Jadi kami melihat organisasi ini, dia itu membuka suatu sekolah, dan banyak orang-orang Yahudi yang kemudian menerima Tuhan Yesus, tapi sekolah itu tidak membeda-bedakan. Mereka menerima juga sebanyak-banyaknya orang Arab yang mau belajar di situ. Sehingga akhirnya saudara, luar biasa, ketika mereka tamat dari sekolah itu, Yahudi dan Arab bergabung bersama-sama melayani jiwa-jiwa di Israel. Sungguh itu adalah suatu gambaran yang paling tak terbayangkan, dan saudara perlu pegang ini. Yang tak terbayangkan itulah yang harus saudara pikirkan. Yang indah dan tak terbayangkan itu menjadi tugas saudara dan saya. Itulah yang dipegang oleh Abraham seumur hidupnya. Sungguh Tuhan dengan sengaja membuat istrinya mandul sampai dengan usia 90 tahun agar di benak Abraham ini terus terpatri bahwa yang tak terbayangkan itulah yang Tuhan sanggup lakukan bagi dia. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Sehingga saudara, ayo saya tantang. Ya, bukan rahasia di dalam gereja banyak keluarga yang tidak ideal. Saya tantang kita pada hari ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Mari setiap pengerja jemaat GBI Stomatower, bayangkanlah rekonsiliasi, hubungan yang retak bisa dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus apabila saudara percaya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Amin, saudara. Saya tantang. Jangan mundur. Jangan mundur ya. Tapi ini bukan masalah ringan, saudara ya, bukan masalah ringan. Pendeta pun, maaf ya, pendeta pun, tapi bukan yang kita kenal di lingkungan kita, tapi saya pribadi kenal, masih ada dalam lingkungan GBI Medan Plaza, tapi mungkin saudara tidak kenal. Pendeta pun ada yang gugat cerai dan ingin menikah lagi, ada saudara. Karena memang itu adalah saudara ya, membutuhkan suatu iman saudara ya, untuk melihat suatu kejelasan dalam Tuhan ya. Saudara, pendeta pun seperti itu, apalagi yang bukan pendeta. Amin saudara. Apabila Anda ya ada orang tua yang kemungkinan broken home, ayo, sebagaimana telah saya sampaikan, berani enggak saudara, saya tantang untuk memikirkan yang lebih jauh, bahwa di dalam Tuhan hubungan retak bisa dipulihkan. Saudara berani saudara? Dan itulah yang menjadi doa kita, pray for the peace of Jerusalem, karena hubungan yang ada di Yerusalem itu kacau balau saudara. Orang Yerusalem itu menindas orang Ibrani, Yahudi itu menindas orang Kristen. Beberapa bulan yang lalu ada conference Kristen, orang-orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen, Messianic Jews namanya. Mereka bikin conference dan dirusuhi oleh kaum Yahudi Ortodoks yang garis keras. Dihancurkan semua pintu apa semua, dan polisi datang mengamankan dan bubarlah acara itu. Sementara saudara, orang Yahudi juga bermasalah dengan orang-orang Arab. Saudara, itu adalah perebutan dan terjadi. Oleh karena itu kita diminta untuk pray for the peace of Jerusalem, yang notabene itu adalah suatu yang tidak mungkin menurut versi manusia. Tapi ketika Tuhan menyuruh kita mendoakannya, berarti
Demikian juga dengan semua hubungan yang kita ketahui dalam hidup kita ini. Enggak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Saya juga sedang mendoakan satu hubungan yang retak, yaitu abang saya sendiri. Abang saya ini, saudara, bersama dengan istrinya sudah pisah, saudara, dari sejak anaknya lahir. Anaknya sekarang sudah hampir usia berapa tahun ya? 25 tahun. Sudah tamat kuliah dan sudah bekerja dengan baik. Anaknya yang datang ke Medan sudah mulai ada tanda-tanda doa itu terjawab. Anaknya datang bertemu dengan papanya setelah sekian lama tidak bertemu dengan papanya abang saya. Tapi next kami doakan mamanya yang datang. Amin, saudara. Nah, saudara tahu ini sudah rumit karena mamanya ini sudah pernah gugat cerai sama abang saya. Dan karena abang saya tidak mengindahkannya, akhirnya kalau nggak menghadiri pengadilan berat 2 kali kalau nggak salah, dianggap jadi. Dan setelah cerai, mamanya ini nikah, tapi maaf saudara, Tuhan tidak berkenan. 2 tahun kemudian suaminya meninggal. Nah, saudara, akhirnya keluarga mereka ini yang notabene dicap sedikit angku dan sombong, akhirnya mungkin merasakan kayaknya Tuhan membela keluarga Pak Andrew ini. Amin, saudara. Nggak bisa dilawan ini. Bukan karena orangnya, tapi karena ini prinsip Alkitab yang tertulis dan kita jalani. Tidak boleh perceraian. Kalau kita mau versi yang semurni-murninya. Amin, saudara. Kita kembali ke versi yang semurni-murninya. Tapi saudara, jangan saudara kemudian nggak enakan sama saya. Saya kan sudah berikan tantangan, challenge namanya ya. Kalau siap maju, kalau belum siap nggak apa-apa, saudara. Amin, saudara. Jesus loves you, amin, saudara ya. Tapi ini adalah tantangan iman. Ingat, Tuhan tidak minta iman yang segede gedung Stomo Tower ya. Kalau engkau memiliki iman segede gedung Stomo Tower, maka enggak, saudara. Tuhan hanya bilang iman yang segede biji, saudara. Ya, mungkin lebih kecil dari kuaci, saudara. Siapa yang suka makan kuaci? Ketahuan. Imannya lebih kecil dari itu, bisa. Jadi artinya jangan minder. Sanggup enggak aku ya? Imanku enggak ada. Salah. Iman kalau sekecil biji sesawi, saya kira kalau dilemparkan di sini pun belum tentu saya bisa lihat. Mesti diperhatikan. Oh, ini. Berarti imanmu jangan kamu sepelekan. Iman itu ada, benih itu di hatimu. Ayo tinggal aktifkan saja dan percaya. Iman itu kan gratis, saudara ya. Iman itu ibaratnya impian, tapi yang sesuai dengan Alkitab. Benar, saudara ya. Bermimpi itu kan gratis, saudara ya. Saudara boleh nggak bermimpi menjadi presiden? Boleh nggak? Saudara boleh nggak bermimpi untuk memiliki Rolls Royce? Nah, bermimpi kan gratis kan? Itu, saudara. Tuhan memberikan kita kemampuan untuk bermimpi. Amin, saudara. Tuhan memberikan Abraham kemampuan untuk melihat. Maka Tuhan katakan, ayo bermimpi, lihat. Nih, kamu lihat itu, coba kamu hitung itu yang di langit itu di malam hari. Bisa nggak kamu hitung? Nggak bisa, seperti sebanyak itulah. Abraham tangkap dengan hati yang tulus. Iman biji sesawi itu yang dia mainkan. Oh iya ya, haleluya. Amin, saudara. Maka khusus untuk anak-anak muda, berdoalah untuk pemulihan keluargamu. Khusus pada anak-anak muda saya berikan tantangan yang lebih berat. Keluargamu harus pulih. Amin, saudara. Ya, biarlah cerita saya ini menjadi teladan bahwa saya bergumul untuk abang saya. Karena dia sulit untuk membedakan tangan kiri dan tangan kanannya. Saya yang bergumul bagi dia, mendoakan. Dan semoga dalam waktu yang tidak terlalu lama doa kami itu dijawab. Amin, kita berikan tepuk tangan bagi haleluya. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Hanya Kau Tuhan, Kau saja
ini dia saudara, masuk kita ke kuncinya sekarang. Kita lihat sekarang mengenai tahun 5784. Kita mundur slide-nya 1. Saudara, 5784 angka 4. Kita mundur ya, mundur. Iya. Oke. Angka 4 menjadi angka yang mendapatkan signifikansi bagi kita kali ini. Salam. Oke, mari kita perhatikan. Jadi begini, di dalam bahasa Ibrani itu sedikit, saudara ya, sedikit longgar, loose, katakan loose, longgar. Jadi orang menarik makna dari kesamaan bunyi. Itu dia, saudara. Di dalam Alkitab bahasa Ibrani banyak permainan bunyi, apalagi dalam kitab maknanya ditarik dari permainan bunyi. Jadi bukan berdasarkan logika dan rasional, karena ini bahasa kuno. Seolah-olah ada kandungan misterius di dalamnya. Jadi saudara, angka 4 bahasa aslinya adalah dalet, dan dia mirip dengan delet. Dan delet artinya pintu. So, bukan barang baru, tapi sudah sejak dulu angka 4 dikaitkan dengan pintu. Tanyakan kepada kiri kanan saudara, perlu enggak engkau pintu-pintu terbuka daripada Tuhan? Tanyakan saudara, tanyakan. Oke saudara ya, sekarang kita mendaratkan. Kalau tahun ini bicara tentang tahun pintu yang terbuka, berarti semua pergumulan tadi Tuhan akan bukakan pintunya bagi kita. Amin saudara. Yang tepuk tangan keras tadi itu berani ya, imannya mantap. Amin saudara. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara ya, coba nanti saudara tonton film yang tadi, His Only Son, tentang Abraham. Ketika Abraham berjumpa dengan Tuhan, dia saudara lemas. Aku baru ketemu Tuhan. Gitu. Apa yang Tuhan bilang? Tuhan bilang begini, selalu orang yang dengar, oh mana mungkin saudara ya. Itu perlu yang namanya keberanian, keteguhan di hati saudara. Orang Inggris mengatakan, the faint of heart will never achieve anything. Orang yang lemah hatinya nggak akan pernah akan capai apa-apa. Benar saudara ya? Saudara boleh ya menjadi fans olahraga. Saya sangat rekomen anak-anak muda minat olahraga. Tinju kah? Ya kalau bisa jangan UFC, terlalu brutal saudara ya. Terlalu brutal, berdarah-darah, itu barbar saudara ya. Sekali-sekali boleh lah, hanya untuk mempelajari teknik dan sebagainya ya. Apalagi tinju, lari, saya sangat senang. Itu saudara pemain-pemain sepak bola juga boleh. Itu saudara kalau udah masuk final, yang menentukan menang bukan lagi skill, tapi apa? Mental. Amin saudara. Di sini dia kuncinya, amin saudara. Di sini. Jadi keberanian kita untuk mengatakan, ya Tuhan tahun ini pintu akan terbuka untuk hal yang tadi itu disebutkan. Maka itu butuh keberanian untuk mengklopkannya satu dengan yang lain. Amin saudara. Resikonya apa? Resikonya cuma satu, tidak terjadi. Dan itulah yang paling ditakuti manusia. Aduh kalau enggak jadi nanti kayak mana, kecewa lah aku. Saudara yang gitu-gituan buang saja ke laut, saudara ya. Amin saudara, pernah dengar ke laut aja? Yang gitu-gituan ke laut aja. Amin saudara, yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sebenarnya resikonya kecil. Yang penting Anda tahu satu kunci. Jangan suka gampang kecewa. Itulah lawan daripada iman. Kita takut. Aduh Pak, ini terlalu muluk-muluk. Nanti kalau nggak jadi kecewa. Itu bukan urusan kita. Ketika kita letakkan di hadapan Tuhan, itu menjadi urusan Tuhan. Kalau itu menjadi urusan Tuhan, silakan Tuhan yang menentukan waktunya kapan. Amin saudara. Amin saudara. Doa, air mata yang ditampung di dalam kirbat, artinya apa? Suatu saat nggak muat lagi. Berarti saudara, ketika nggak muat lagi, Tuhan terdesak untuk harus menggenapinya. Mengerti saudara ya? Karena Tuhan tuh
pribadi yang tidak tegaan dengan orang yang percaya kepadanya. Jadi bukan ditampung dalam kirbat. Kirbat itu ibaratnya botol zaman dulu, belum ada botol kaca, belum ada botol plastik. Botolnya dari kantung kulit, saudara, itu kirbat. Ditampung di situ, saudara. Nah kalau penuh mau diapain Tuhan ya? Tuhan mau nggak mau harus melakukan. Ingat saudara, walaupun belum waktunya Tuhan Yesus melakukan mujizat di pernikahan di Kana, tapi karena mamanya yang mengaktifkan iman, mau nggak mau Tuhan menggenapinya. Karena saudara yang memintanya mengaktifkan iman kebetulan mamanya sendiri, saudara. Sehingga Tuhan sudah bilang belum waktunya. Benar saudara ya? Tuhan sudah bilang belum waktunya. Tapi ketika dia melihat iman itu diaktifkan, Tuhan harus bertindak meresponinya. Seperti itu saudara, kira-kira gambaran 2023 mulai September sampai dengan 2024 September. Saudara siap memasukinya? Berdoa bagi kesejahteraan Yerusalem, berdoa bagi kesejahteraan keluarga, rumah tangga, keluarga besar kita, dan berdoa biar semua pintu-pintu terbuka bagi gerejanya. Pray for the peace of Jerusalem. Dari mana? Oke, minor kayaknya, coba ya. Pray for the peace. Sama-sama kita bangkit berdiri. For Jerusalem. Pray for the peace of Jerusalem. Pray for the peace of Jerusalem. Jerusalem shall live in peace. Pray for the peace. Pray for the peace of Jerusalem. Pray for the peace of Jerusalem. Pray for the peace of Jerusalem. Jerusalem shall live. Katakan shalom. Peace of Jerusalem. Pray for the peace of Jerusalem. Pray for the peace of Jerusalem. Pray for the peace of Jerusalem. Jerusalem shall be. Shalom, shalom. Shalom, 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 Jerusalem shall live in peace. Nyanyian ziarah Daud. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kemana suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan, sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa.
Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa dalam purimu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan semoga kesejahteraan ada di dalammu. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Salam, 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 salam. Yerusalem Shalom, Impi Shalom Shalom. Oh, raba, peace, peace, peace di upon Jerusalem. Katakan shalom, shalom Yerusalem, shalom. Haleluya. Mari kita persiapkan diri untuk perjamuan kudus. Apabila ada di antara ibu bapak, saudara, teman-teman yang belum dilayani dengan roti dan anggur, boleh dilayani oleh para pelayan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, apa yang kuteruskan kepadamu kuterima daripada Dia. Pada malam waktu Tuhan diserahkan, dikhianati, Dia mengambil roti dan mecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini sebagai peringatan atas aku. Kekasih-kasih Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Mari kita memakannya. Lalu kemudian Dia mengambil cawan. Setelah mengucapkan syukur atasnya, Dia mengatakan, inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan atas aku. Kasih-kasih Tuhan, bukankah anggur pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari minumnya. Saat ini layaklah kita mengucapkan syukur di hadapan Tuhan. Bawa ucapan syukur atas nama setiap keluarga, rumah tangga, pribadi. Bawa ucapan syukur buat setiap hubungan. Bawa ucapan syukur buat setiap pekerjaan, karya Tuhan, terobosan. Bawa ucapan syukur buat pemulihan yang sedang dan terus berlangsung. Oh, riatan ayah Syakara bana 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 bana. Haleluya, haleluya. Ucapan syukur padamu Tuhan. Katakan syukur, syukur. Berikan syukur buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Syukur, syukur, syukur.
Buat anugerah kasih-Mu bagiku, buat anugerah kasih-Mu bagiku. Tuhan, terima kasih. Biarlah sesuai janji firman-Mu tergenapi dalam hidup kami, yaitu biarlah orang-orang yang mencintai Yerusalem mendapat sentosa, yaitu kesejahteraan daripada Tuhan Yesus. Dan sekali lagi Tuhan, kami berdoa untuk setiap rumah tangga keluarga daripada GBI Stomo Tower dipulihkan, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Ekonomi dipulihkan, dibangkitkan, bisnis dijagai oleh Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, Kau berikan hikmat pada setiap kepala rumah tangga, ayah dan ibu. Anak-anak Kau berikan roh takut akan Tuhan, tunduk kepada orang tua. Semua ini biarlah Tuhan Kau tutup bungkus dalam kuasa darah-Mu. Dan saat ini kami siap berpisah satu sama lain. Sebelumnya kami menerima berkat daripada Tuhan. Angkat kedua tanganmu, tujukan hatimu dengan penuh sukacita, percaya ke surga. Dan terimalah pada saat ini anugerah damai sejahtera yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, cinta kasih melalui putranya Yesus Kristus, serta persekutuan manis indah bersama-sama Roh Kudus, itulah kiranya jadi milikmu. Terimalah itu siang hari ini, berlaku sampai esok, bahkan sampai Maranatha. Yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak, Tuhan Yesus berkati. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mendengarkan warta untuk sepanjang minggu ini sambil kita memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus. Berikut warta sepekan GBI Stomo Tower Minggu 3 September 2023. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Kiranya kita dapat beribadah bersama-sama kembali di minggu depan serta mengajak teman-teman yang lain. Ibadah raya GBI Stomo Tower dilaksanakan dalam 2 sesi. Sesi 1 pukul 10.30 WIB dan sesi 2 pukul 16 atau jam 4 sore. Dihimbau agar setiap jemaat dapat hadir tepat waktu dan dapat mengikuti ibadah sampai selesai setelah ditutup dengan doa berkat. Bagi jemaat yang ingin didoakan dapat menghubungi asur yang bertugas setelah selesai ibadah atau dapat menghubungi Bapak Edward dengan nomor handphone 0813 6545 5703 atau dengan Bapak Torang dengan nomor handphone 0821 6418 3467. Mari bersama-sama bergabung dalam family altar FA01 yang akan diadakan setiap hari Rabu pukul 19 WIB atau jam 7 malam di Jalan Tamrin nomor 3. FA ke-02 atau FA yang bertempat di ruangan ini dalam bulan ini akan diadakan di tanggal 22 September 2023. Ibadah FA Pemuda Yuk diadakan setiap hari Sabtu pukul 19 WIB atau jam 7 malam bertempat di ruangan ini. Bagi jemaat yang rindu untuk melayani sebagai WS, singer, musisi, dan multimedia dapat mengikuti training Departemen Musik setiap hari Jumat pukul 15 atau jam 3 sore di ruangan ini. Persembahan dapat juga diberikan melalui transfer bank ke nomor rekening BCA dengan nomor 54604197176 atas nama GBI Jemaat Stomo Tower. Informasi kegiatan gereja maupun tayangan ibadah raya dapat diakses melalui media sosial YouTube, Facebook, dan Instagram GBI Stomo Tower. Jemaat Tuhan dapat like, subscribe, dan share media sosial gereja kita. Bagi jemaat yang dibaptis dapat menghubungi asur yang bertugas. Kami mengucapkan terima kasih untuk jemaat yang tidak merokok dalam gedung Stomo Tower dan serta tidak makan di dalam ruangan ibadah. Buanglah sampah pada tempatnya dan mari bersama-sama menjaga kebersihan rumah Tuhan. Komseri 100 atau kelas reguler secara online akan dimulai tanggal 19 September 2023. Diadakan setiap hari Selasa dan Kamis pukul 18 sampai 20 WIB. Informasi dapat menghubungi dengan Ibu Mary Sipayung dengan nomor 081378623844. Komsel 100 kelas minggu yang dimulai tanggal 3 September 2023 setiap hari Minggu pukul 14 sampai 16 WIB di GBI Tabernacle of David.
Informasi dapat menghubungi Ibu Mary Sipayung dengan nomor handphone 0813-7862-3844. Doa pengerja untuk bulan September akan diadakan besok tanggal 4 September 2023 pukul 19 sampai 21 di GBI Rumah Persembahan. Bagi seluruh gembala cabang dan pengerja diwajibkan hadir dengan memakai badge pengerja dan mengisi daftar hadir. Demikian Watas Pekan, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, berakhirlah ibadah kita pada siang hari ini. Bagi Bapak Ibu yang memberikan persembahan boleh memasukkan ke dalam amplop dan yang tersedia di pintu keluar dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan. Sampai berjumpa minggu depan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlumpur.